Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas Ilmu Komputer 5 semester 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyajikan satu materi bahasa Indonesia yang berjudul karangan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan para pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama ada saya, Rina Afriani Sitorus. Pemateri kedua ada Cindy Novisyah Putri. Pemateri ketiga ada Maulana Hamid. Di dalam karangan, materi yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian karangan, yang kedua ciri-ciri karangan, yang ketiga unsur karangan, yang keempat fungsi karangan, yang kelima pola susunan kerangka karangan, yang keenam jenis-jenis karangan, dan yang terakhir langkah-langkah membuat karangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian karangan. Apa itu karangan? Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan yang disampaikan secara tertulis kepada pembaca untuk dipahami. Karangan juga memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Yang kedua ada kesatuan dan organisasi. Aspek kesatuan yang tampak baik pada setiap kalimat penjelas yang logis akan mendukung ide utama si paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya. Dengan kata lain, kalimat tersebut tersusun secara logis. Yang ketiga ada ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan, baik waktu maupun tenaga. Kedua keefisienan itu sangat diperlukan oleh pembaca di dalam menangkap isi yang disampaikan atau yang terkandung dalam satu karangan. Yang keempat, pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus sesuai dengan kaidah bahasa yang ada, baik dalam pembentukan kalimat, pembentukan kata, ejaan, ataupun kaidah-kaidah lainnya yang relevan. Melanjutkan materinya, yaitu fungsi karangan. Yang pertama, untuk membantu penulis menyalurkan ide-ide yang akan ditulis dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Yang kedua, untuk mencegah penulis agar tidak keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau pokok atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kelima, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data atau fakta-fakta. Selanjutnya adalah pola susunan kerangka karangan. Pola susunan kerangka karangan memiliki 2 pola, yaitu yang pertama, pola alamiah, yang kedua adalah pola logis. Pola alamiah terbagi menjadi 2, yaitu pola urutan waktu dan urutan ruang. Urutan waktu berarti urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian. Pola selanjutnya adalah pola urutan ruang. Pola ini berlandaskan pada ruang setiap hari yang ada di dunia ini pada dasarnya telah dikotak-kotakan dalam suatu tersendiri. Untuk ruang kecil ini adalah ruang pribadi, beranjak ke ruang keluarga, dan lain-lainnya. Kedua adalah pola logis. Pola logis merupakan Pola logis merupakan pola yang terbentuk dari pikiran pengarang dengan meletakkan gagasan serta konsep berdasarkan efek yang ingin dicapainya. Dalam pola ini terdiri dari beberapa pola, yaitu pola sebab akibat. Pola ini merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab. Yang kedua, pola klimaks dan antiklimaks. Pola ini adalah pola yang mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Yang ketiga adalah pola umum khusus. Pola ini merupakan pola yang meletakkan topik yang lebih besar untuk kemudian menyampaikan topik-topik yang kecil. Yang keempat, pola pemecahan masalah. Pola ini dimulai dengan masalah kemudian untuk disampaikan pemecahannya. Selanjutnya adalah unsur karangan. Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dikatakan sebagai karangan yang baik. Di antaranya yang pertama adalah gagasan. Gagasan adalah pendapat, pengalaman, atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan.
Kedua adalah tuturan. Tuturan adalah pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. Yang ketiga adalah tatanan. Tatanan adalah ungkapan gagasan atau ide pengarang dengan mengindahkan berbagai atas aturan dan juga teknik menulis. Yang keempat adalah wahana. Wahana adalah sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis karangan. Jenis karangan terbagi menjadi dua, yaitu jenis karangan berdasarkan karakteristiknya dan jenis karangan berdasarkan sifatnya. Jenis karangan berdasarkan karakteristik terbagi menjadi tiga, yaitu karangan ilmiah, karangan non-ilmiah, dan karangan semi-ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karya tulis ilmiah dikategorikan ke dalam 11 macam, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi, monograf, referat, dan habilitasi. Karangan semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis karena sering dimasukkan karya tulis non-ilmiah. Maksud dari karya tulis non-ilmiah tersebut ialah karena jenis semi-ilmiah memang masih banyak digunakan, misalnya dalam komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, dan cerpen. Karangan non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karya yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, tidak terlalu formal. Contoh karya tulis non-ilmiah diantaranya yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Terbagi dua lagi menjadi karangan fiksi dan non-fiksi. Karangan fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinatif atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Ada beberapa jenis karya seni yang termasuk dalam tulisan fiksi, yaitu novel, cerpen, sinetron, drama, telenovela, film komedi, dan lain-lain. Non-fiksi adalah suatu tulisan yang isinya bukanlah imajinasi atau rekaan penulisan. Dengan kata lain, tulisan non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Jenis karangan berdasarkan sifatnya. Dalam jenis karangan ini terdapat 5 bentuk yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Deskripsi. Kata deskripsi merupakan hasil yang diambil dari bahasa Inggris dengan description, yang jika merujuk pada kata kerjanya to describe, berarti melukiskan atau menguraikan. Dengan demikian, karangan deskripsi merupakan karangan yang berusaha menggambarkan benda, manusia, atau tempat tertentu. Dalam membuat karangan deskripsi, hal yang perlu diperhatikan adalah detail objek yang disampaikan harus tepat sehingga mampu diterima oleh pembaca dalam karya sastra. Karangan narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan atau menyampaikan urutan peristiwa secara kronologis. Kata narasi diambil dari kata bahasa Inggris narration yang bermakna bercerita. Karangan jenis ini biasanya digunakan dalam karya fiksi berupa cerita pendek maupun novel. Bahkan kini mulai ditumbuh puisi bernarasi yang
biasa, disebut puisi prosaik. Untuk karya ilmiah, narasi digunakan dalam penulisan sejarah, detik-detik proklamasi kemerdekaan. Karangan eksposisi. Eksposisi merupakan saduran kata exposition yang berasal dari bahasa Inggris. Kata ini bermakna membuka atau memulai. Jenis karangan eksposisi merupakan jenis karangan yang menjelaskan suatu konsep, menerangkan cara, mengupas atau menguraikan sesuatu. Karangan eksposisi digunakan dalam menyampaikan konsep-konsep ilmiah, sehingga seringkali karangan jenis ini ada dalam surat kabar yang cenderung dipenuhi hal baru. Selain itu, karangan eksposisi juga biasa digunakan dalam buku-buku yang menyampaikan tips atau cara, misalnya buku masak, instalasi komputer, pengoperasian sesuatu program, dan lain-lain. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan berusaha meyakinkan pembaca tentang suatu gagasan atau pendapat dengan menyampaikan bukti, contoh, atau alasan lain yang tidak dapat dibantah. Kata argumentasi disadur dari bahasa Inggris to argue, yang bermakna membuktikan atau menyampaikan suatu alasan. Karangan argumentasi sering terdapat pada rubrik opini di surat kabar maupun majalah. Selain itu, terdapat pula pada rubrik editorial. Karangan persuasi. Kata persuasi disadur dari kata kerja to persuade, yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna membujuk atau menyarankan. Karangan persuasi merupakan karangan yang berisi bujukan, rayuan, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam karangan persuasi ini menyampaikan bukti yang faktual sehingga pembaca dapat percaya terhadap gagasan yang disampaikan oleh penulis. Langkah-langkah membuat karangan. Cara atau langkah-langkah membuat karangan yaitu: pertama, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Kemudian, kumpulkan ide, data, atau bahan untuk karangan. Susun kerangka karangan. Kemudian, kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Terakhir, berikan judul pada karangan yang dibuat. Demikianlah video dari kelompok 8. Saya Rina Afriani Sitorus selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.